Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kakak Dewi di dalam perayaan Minggu Sukacita dalam pertemuan BKSN 2020 pertemuan yang ketiga. Nah, apa kabarnya hari ini? Salam jumpa kembali dengan Kakak Dewi. Nah, masih ingat kan dengan Kakak Dewi? Masih ya? Sudah lama kita nggak berjumpa karena pandemi ini. Nah, hari ini Kakak Dewi akan membawakan materi tentang Minggu Sukacita dalam pertemuan ketiga BKSN. Nah, di sini Kakak Dewi tidak sendirian. Ada teman-teman Kakak Dewi. Nah, ada tim animasinya dan ada tim musiknya. Mau perkenalan dulu ya? Kakak akan perkenalkan satu-satu tim animasinya. Yang pertama ada Kakak Sepri. Mana ya Kakak Seprinya? Say hi Kak. Halo. Oke. Lalu ada Kakak Widya. Mana Kakak Widyanya? Ayo say hi. Halo. Lalu ada Kakak Marta. Mana Kakak Martanya ya? Hai. Lalu ada Kakak Feby. Iya, lalu ada Kakak Rolis. Nah, kalau dengan Kak Rolis pasti sudah ingat kan? Masih ingat kan dengan wajahnya Kak? Say hello Kak. Hai. Oke, terima kasih tim animasi. Lalu hari ini juga ditemani dengan tim musik dari Pargondang Ale Ale. Mana ya? Ayo, ini dia. Oke. Sebelum kita memulai pertemuan kita pada Minggu Sukacita BKSN ini, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu pembukaan kita hari ini dengan gerak dan lagu yang akan dipandu oleh kakak-kakak tim animasi. Oke, mari kita bangkit berdiri.
Nah, adik-adik, tadi kan sudah berdiri, sudah bergerak, sudah bernyanyi bersama kakak-kakak tim animasi. Sekarang kita mau berdoa. Ayo kita mulai pertemuan kita hari ini dengan doa pembukaan. Ambil sikap doa yang baik. Ayo, kalau mau berdoa sikap yang baik gimana ya? Ayo kita berdoa yang baik. Lipat tangan, matanya ditutup, duduk yang rapi. Kita duduk saja ya di rumah masing-masing ya. Kita duduk, kita berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, dengan penuh cinta Engkau telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabmu sebagai utusan Bapa yang penuh kasih. Tuntunlah kami anak-anakmu agar melaksanakan kehendak Bapa seperti Engkau. Bantulah kami agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan teladan cinta kasih-Mu, agar namamu semakin dimuliakan di seluruh bumi. Sebab Engkaulah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kakak mau kasih pengumuman. Pengumuman apa ya kak ya? Pengumuman yang menang ikut kuis minggu lalu. Nah, kakak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam Minggu Sukacita hari ini. Nah, kakak ada pengumuman nih, yaitu pengumumannya tentang TTS minggu lalu, yaitu ayo siapa yang dapat juara. Hari ini kakak akan ngumumin ada 2 orang yang mendapat juaranya. Juara pertama siapa yang mau jadi juara pertama? Ayo, siapa yang mau jadi juara pertama? Nah, juara pertamanya ada atas nama Yunita Lasandro Sipangkar dari stasiun Singkut 2. Ayo, tepuk tangan. Lalu juara keduanya ada Christina Jessica Queen dari stasiun Singkut 3. Oke. Nah, selamat ya bagi pemenangnya. Nah, untuk yang belum beruntung jangan bersedih. Nah, hari ini akan ada dua kuis lagi untuk minggu depan. Hari ini akan ada kuis, nanti akan dikumpulkan juga hari ini. Nah, adik-adik yang belum mendapatkan juara, yang belum menang dalam minggu lalu, mungkin minggu ini akan menang. Nah, adik-adik bersiap ya. Ada game apa hari ini? Nanti kita kasih tahu. Oke anak ibu? Oke? Adik-adik sekalian? Oke ya? Sekarang kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Sekarang adik-adik ambil Alkitabnya. Mana Alkitabnya? Ini kita punya Alkitab tidak di rumah? Punya ya? Nah, ambil Alkitabnya. Lalu duduk yang rapi. Kakak tunggu deh. Kakak tunggu ambil Alkitabnya. Minta tolong papa sama mama atau kakak di rumah untuk mengambil Alkitabnya. Lalu sudah ya, sudah. Sekarang duduk yang rapi. Kita buka di Injil Lukas. Ada Injil Lukas di sini. Buka Injil Lukas itu ada di dalam perjanjian apa? Ayo, ada dalam perjanjian apa? Ada dalam perjanjian baru. Lukas itu termasuk dalam Injil ya. Injilnya ada berapa? Ada 4. Kita buka di Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11.
Ayo minta bantu mama papanya di rumah untuk membuka kitab sucinya. Ambil Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama ya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan Injil Tuhan pada pagi hari ini, kakak akan bertanya dengan adik-adik. Adik-adik duduk yang rapi ya. Kakak akan bertanya seputaran tentang Injil kita hari ini. Oke? Coba siapa nanti yang bisa menjawab? Coba nanti ya dijawab ya. Pertanyaannya, perahu siapa yang digunakan oleh Yesus ketika mengajar di tepi danau? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo jawab. Siapa? Siapa ya? Iya, betul. Simon Petrus. Hebat. Lalu yang kedua, apa yang dikatakan Yesus kepada Simon setelah mengajar orang banyak? Ayo, apa yang dikatakan Yesus kepada Simon setelah mengajar orang banyak? Apa yang dikatakan Yesus kepada Simon? Ayo, ada yang tahu? Coba jawab, ayo. Kakak tunggu nih, apa jawabannya? Ya, betul. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu ke tempat yang dalam. Itu ada di ayat berapa? Coba cari. Ayo, dibuka lagi Alkitabnya. Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11 tadi ada di ayat berapa? Kata-kata tadi. Bertolaklah ke tempat yang dalam
dan tebarkanlah jalamu ke tempat yang dalam. Ayo, ada yang tahu? Ada ya? Iya, ada dalam ayat 4. Hebat. Hore. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa yang dikatakan Simon Petrus ketika melihat hasil tangkapan yang berkelimpahan? Ada yang tahu? Tunggu nih. Apa ya? Apa yang dikatakan Simon Petrus ketika melihat hasil tangkapan yang berkelimpahan? Nah, apa jawabannya, Dik? Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ada di ayat keberapa itu? Iya, betul. Ada di ayat ke-8. Hebat ya, anak-anak sekolah minggu. Hebat. Lalu pertanyaan yang keempat, apa kata Yesus kepada Simon Petrus setelah mendengarkan ungkapan penyesalan Simon Petrus? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Kakak ulangi lagi ya. Apa kata Yesus kepada Simon Petrus setelah mendengarkan ungkapan penyesalan Simon Petrus? Ya, betul. Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ada di ayat ke-10. Hebat, luar biasa. Nah, setelah kita mendalami materi dalam bacaan Injil hari ini, kakak punya game. Tapi game kakak ini kakak butuh 2 orang. Jadi nanti game ini bisa adik-adik lakukan di rumah bersama keluarga, bersama papa, bersama mama, dan bersama kakak dan adik-adik yang lain di rumah. Oke? Kakak butuh tim animasinya 2 orang. Yuk kakak panggil kakak Widya, kakak Rolis. Nah, say hello dulu dong. Tadi lupa. Nah, kakak punya game berjudul Tuhan Berkata. Gamenya Tuhan Berkata. Nah, bagaimana cara memainkan game ini? Nah, kata game ini tentang Tuhan berkata. Tadi bacaan Injil tentang penjala ikan yang dipanggil untuk menjadi seorang penjala manusia. Nah, game hari ini tentang Tuhan berkata. Jadi game ini ada kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu Tuhan berkata. Nah, nanti kakak akan sebutkan perintah dengan kata kunci Tuhan berkata. Jika ada kata kuncinya dengan Tuhan berkata, maka perintahnya harus dilakukan. Tapi kalau tidak ada kata kuncinya, tidak usah dilakukan. Yuk kita contohnya nanti di rumah. Pilih salah satu yang menjadi pemimpinnya. Oke? Nanti boleh mama, boleh papa, boleh adik-adik sendiri atau kakaknya. Boleh ya? Nah, sekarang contohnya seperti ini. Tuhan berkata, pegang hidungmu. Nah, hidung belum yang dipegang kakak-kakaknya. Betul nggak itu hidung yang dipegangnya? Betul ya? Nah, seperti itu. Lalu contohnya lagi seperti ini. Berlari. Nah, kakaknya salah ya, karena tidak ada kata kuncinya. Seperti itu salah. Oke. Jadi yang benar seperti apa nanti kalau itu salah. Jadi yang harus dilakukan ketika ada kata Tuhan berkata. Seperti itu ya. Sekarang coba lagi. Seperti ini. Melompat tinggi. Ada yang melompat? Tidak, karena tidak ada memakai kata kunci Tuhan berkata. Seperti itu. Bisa dilakukan di rumah adik-adik? Bisa ya. Nah, sekali lagi. Tuhan berkata, sorakan haleluya. Haleluya. Nah, adik-adik, ayo sekarang ikuti kakak mengikuti gamenya di rumah. Oke? Kakak di sini kita ikutin ya. Kakak di sini adik-adik harus mengikutinya di rumah. Yuk. Tuhan berkata, pegang rambutmu. Nah, adik-adik di rumah ada yang salah nggak? Ada nggak? Ayo dicoba lagi. Kalau salah dicoba lagi, jangan nangis. Dicoba lagi supaya bisa ikut game ini dengan baik. Konsentrasi ya. Lalu sekali lagi ya kak ya.
ikutin adik-adiknya di rumah, berdiri biar kita ikut game. Biar badannya sehat, badannya bergerak, berkeringat. Oke. Nah, berlari. Ada yang mengikuti? Ada? Tidak ya, karena tidak ada kata kuncinya. Ayo adik-adik tetap mengikuti seperti di sini. Nah, seperti itu adik-adik. Nanti di rumah bisa dilakukan dengan keluarga, dengan mama, dengan papa, dengan kakak, dengan adik. Kalau ada opungnya juga diajak, oke? Nah, itu game kita untuk hari ini, oke? Nah, adik-adik, setelah mendengarkan Injil Tuhan pada hari ini, kemudian kita merenungkannya, dan setelah kita bermain game, setelah ini kita mau ngapain lagi? Tidur ya? Enggak dong, mau ngapain? Ayo, mau ngapain? Iya, mau bernyanyi adik-adiknya. Sekarang bangkit berdiri, kita bernyanyi, bergerak bersama dengan kakak-kakak tim animasi. Kita akan menyanyikan lagu Pekerja Kristus. Tahu lagunya? Tahu ya? Ayo kita nyanyi bersama dan bergerak bersama dengan kakak-kakak tim animasi. Nah, adik-adik, setelah bergerak, setelah bernyanyi bersama kakak-kakak tim animasi, kakak akan menyampaikan pesan dari pertemuan kita hari ini di Minggu Sukacita, pertemuan ketiga BKSN ya. Nah, pesannya, adik-adik terkasih, melalui permainan tadi kita bermain dengan gamenya tentang Tuhan berkata. Permainan tadi kita belajar bahwa Tuhan yang Maha Kuasa memanggil kita untuk membawa sukacita kita kepada sesama. Kepada sesama itu siapa? Kepada teman-teman, kepada orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya.
Lalu seperti Simon Petrus, dia diubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia, yakni membawa sesama untuk mengenal Yesus. Nah, itu pesannya dari pertemuan kita hari ini. Lalu ada aksinya. Nah, aksinya pada pertemuan ini, adik-adik semua seperti Petrus dipanggil untuk menjadi utusan Tuhan, kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Kalian dapat menjadi utusan Tuhan untuk mengajak orang tua, kakak, adik, dan teman-teman untuk lebih dekat dengan Tuhan dengan rajin mengikuti misa, membaca kitab suci, dan rajin berdoa. Adik-adik juga harus banyak membantu teman-temannya, membantu orang tua, membantu teman dan sesama. Nah, untuk lomba hari ini adalah adik-adik membuat aksi dari Injil Tuhan hari ini. Kemudian minta tolong papa, mama, atau kakak untuk memfotokan dan dikirim ke nomor di bawah ini ya. Di bawah ini ada nomor, nanti dikirim ke nomor di bawah ini. Jangan lupa pada saat mengirimkan foto juga dilengkapi dengan keterangan dari aksi kalian di foto itu. Nah, akan ada 2 pemenang lagi dan dikumpulkan maksimal jam 6 sore. Nah, oke, kita tutup acara kita, pertemuan kita di Minggu Sukacita BKSN ini dengan doa penutup. Adik-adik duduk yang rapi, kita ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang penuh kasih, Ya Yesus yang penuh kasih, Engkau telah memilih Simon Petrus Engkau telah memilih Simon Petrus menjadi penjala manusia agar ia mewartakan sabdamu. Pilihlah kami menjadi murid-Mu, dan tuntunlah kami agar sanggup mengikuti Dikau dengan setia. Bantulah kami agar berani melaksanakan sabdamu di dalam hidup kami setiap hari. Engkaulah yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus. Sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita bernyanyi, bergerak bersama dengan kakak-kakak tim animasinya. Ayo berdiri, kita tutup pertemuan Minggu Sukacita kita dengan lagu penutup, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo berdiri, ikuti gerakannya ya.
BKSN 2020.